Rasulullah SAW menyuruh agar pintu-pintu rumah untuk ditutup, jendela-jendela ditutup. Demikian pula anak-anak kecil pun tidak boleh keluar pada waktu itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengabarkan bahwa di waktu-waktu itu syayatin dari kalangan jin itu sedang bertebaran. Kalaulah kalian melihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan berani berjalan sendirian di malam hari. Lain dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Pemirsa, selamat datang di acara Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Darah ini akan menyatukan kamu dengan tumbal patah. Dengan 9 nama kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, salam jumpa di Lain Dunia. Menguak misteri, meluruskan persepsi. Berbicara mengenai fenomena pesugihan, ingatan kita tak lepas dari nyawa atau tumbal. Tumbal adalah sesuatu atau seseorang yang diserahkan sebagai korban untuk suatu keinginan tertentu. Tumbal berkaitan erat dengan dunia mistik, sehingga pembuktiannya sangat susah. Jika kita ingin kaya, konon katanya kita harus menukar secara timbal balik kepada setan yang dipuja itu. Setan memberikan kita harta, dan kita pun harus memberikan sesuatu menurut keinginan setan tersebut. Dan inilah yang kemudian disebut dengan tumbal. Tumbal bisa berupa sesaji hewan maupun manusia. Semuanya tergantung permintaan si iblis laknatullah. Bahkan tak menutup kemungkinan nyawa si pelaku berikut beberapa nyawa keluarganya sekaligus. Memang mengerikan. Kendati demikian, disinyalir masih banyak orang yang nekat melakukan kesesatan ini. Ya, sedikit tahu tumbal itu sesajen, Pak. Barang atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada pemilik, dalam tanda kutip, sebuah penguasa tempat. Jadi seseorang atau bisa manusia maupun hewan atau juga barang yang dikorbankan misalnya untuk pembangunan jembatan gitu ya, atau orang mencari pesugihan. Tumbal itu biasanya untuk korban, untuk cari pesugihan. Yang saya tahu itu mengorbankan anaknya. Enggak loh Pak, itu mungkin akal-akalan jin saja sebetulnya itu. Tidak percaya, tidak percaya. 100% enggak. Saya tidak percaya 100%, Pak. Karena pesugihan tumbal buat pesugihan itu nggak ada ya. Pesugihan yang pernah tahu, ada orang yang memberikan sesaji di pantai selatan. Ada orang yang ngasih sesaji makanan di sebuah pohon yang besar. Dan ada juga yang ngasih uang koin pada jembatan tertentu pada saat melintas. Untuk pesugihan itu biasanya kayak semacam keris gitu. Jadi dia dapat dari orang kayak dukun atau paranormal, terus dikasih keris, dia simpen, nanti bisa akan dapatkan ya semacam kayak dapat rezeki gitu kan. Pembangunan jembatan tuh ya. Kalau dulu mungkin karena zaman-zaman dulu ya bangun jembatan biar tidak longsor begitu, terus kemudian dikorbankan kepala kerbau. Ya, saya yang dengar-dengar dari orang kampung itu tuyul.
terus buto hijau, babi ngepet. Gunung-gunung ya, kalau di Jawa Timur itu di gunung, yang satu Jawa Tengah Gunung Kemukus, ada Gunung Kemukus. Gunung apa Kemukus apa ya? Kalau nggak salah itu, tapi nggak tahu, belum pernah ke sana juga. Yang besar kalau di Jawa Barat di daerah pantai Pamijahan ya kalau tidak salah. Saya kan dari Boyolali, itu ada sebuah gunung namanya itu, ya orang kampung situ namain Gunung Tugel. Jadi itu setiap tanggal malam 1 Suro biasa itu orang berbondong-bondong nginep di situ. Jadi untuk nyari wangsit lah kalau orang Jawa ngomong. Belum ada, nggak ada cerita, yang belum pernah dengar. Pernah dapat cerita ada orang yang pemilik pengusaha angkutan lalu lintas truk, di setiap sekian ratus truk itu pasti ada dia korban yang tergilas oleh truknya itu, seperti itu aja. Waktu di kampung pernah, ya di tempat itu, gunung itu. Alhamdulillah enggak, Pak. Hanya baca saja, tapi secara langsung teman maupun keluarga nggak pernah, alhamdulillah. Pemirsa, di era modern ini, tuntutan keinginan semakin menggoda kita untuk melakukan hal dengan berbagai cara, meskipun harus melepaskan keimanan kita. Fenomena pesugihan begitu laris di kalangan masyarakat kita yang menjadi budak-budak harta. Demi kesenangan sesaat, lalu ia mengorbankan nyawa orang lain agar tercapainya tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian tumbal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tolak bala. Ataupun dengan tumbal tersebut maka akan menolak bala, musibah, penyakit, dan semisalnya. Kalau kita perhatikan pengertian lain dari tumbal, tumbal adalah sesuatu yang diberikan untuk mencapai keinginan tertentu. Dan tumbal ini erat kaitannya dengan dunia mistik, maka sangat sulit untuk membuktikannya. Kemudian tumbal ini biasa dari hewan ditumbalkan, atau manusia, atau apapun, sesuai dengan permintaan jin. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan siluman yang nanti dikaitkan dengan tumbal, maka jika cerita itu benar bahwa orang yang ditumbalkan atau hewan yang ditumbalkan tersebut untuk siluman, maka itu adalah jin yang meminta kepada manusia agar manusia mendekatkan diri kepadanya dengan menyerahkan tumbal-tumbal tersebut. Dan kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu yang bernama Jurthum radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jinnu ala thalathah. Artinya jin itu ada 3 macam. Fathuluthun lahum ajnihah yatiruna fil hawa. Sepertiga dari mereka mempunyai sayap yang
terbang di udara. Wa thuluthun hayyat wa kilab. Dan sepertiga yang lain mereka bentuknya adalah ular-ular dan anjing-anjing. Wa thuluthun yuhalluna wa yad'anun. Dan sepertiga mereka adalah jin-jin yang suka mengikat-ngikat dan suka mengganggu-ganggu. Apabila berarti jika hewan atau tumbal tersebut dimakan siluman ataupun disantap oleh siluman, maka berarti ini adalah jin. Tetapi perlu diingat para pemirsa, kadang-kadang cerita-cerita siluman seperti ini hanya sebatas konon cerita, belum dapat dibuktikan secara valid. Maka yang seperti ini kita hanya percaya kepada hadis Rasulullah SAW. Karena ketika berbicara tentang hal gaib, dan jin adalah gaib dari kasat mata kita, tidak bisa kita berbicara kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya apakah siluman-siluman tersebut mempunyai kerajaan-kerajaan yang akhirnya oleh manusia itu disebut sebagai pesugihan, yang di situ mereka mengadakan ritual pesugihan, mencari harta dengan meminta kepada jin, dengan mendekatkan diri, menyerahkan tumbal atau sesaji. Maka kita kembali kepada hukum asal bahwa jin layaknya dia manusia, dia mempunyai tempat tinggal. Dia mempunyai tempat tinggal. Dan sebelum saya berbicara tentang lebih jauh tentang jin mempunyai tempat tinggal, maka di tengah-tengah masyarakat kita ada ritual-ritual pesugihan. Misalkan di antaranya pesugihan lewat monyet, pesugihan lewat semedi di goa atau makam, pesugihan bahkan lewat ritual seks. Ya, artinya melakukan seks di tempat yang disebut pesugihan tersebut sehingga nantinya mendapatkan kekebalan ataupun mendapatkan harta ataupun mendapatkan anak. Kemudian pesugihan di pantai dengan menyerahkan kepala sapi atau yang semisalnya. Ini semua adalah pesugihan-pesugihan. Nah, kembali kita ke permasalahan tadi, apakah siluman tersebut mempunyai tempat ataupun singgasana yang akhirnya dijadikan manusia sebagai pesugihan? Maka jawaban saya hampir sama, bahwa kebanyakan cerita-cerita seperti itu adalah hanya konon cerita yang merupakan khurafat, yaitu sesuatu yang tidak dapat dibuktikan secara valid, tidak ada dasar yang bisa mendasari kita meyakini itu secara sadar, tetapi hanya sekedar atau sebatas cerita-cerita orang-orang turun-temurun. Maka cerita seperti ini tidak bisa dipercaya. Akan tetapi, jikalau ditanya bahwasanya apakah jin yang itu bentuk dari siluman, yang itu bentuk dari jin mempunyai tempat, maka dia mempunyai tempat. Ya, dia mempunyai tempat, pohon-pohon besar, kuburan, kamar mandi, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya kita ketika masuk ke kamar mandi atau WC, akramakumullah, kita membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari al-khubth wal khaba'ith, jin laki-laki dan jin perempuan, menunjukkan bahwasanya mereka ini mempunyai tempat. Tapi sekali lagi, dan ini nasihat saya kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tempat-tempat yang dikira sebagai pesugihan, yang akhirnya dilakukan ritual-ritual di sana, maka ini hanya kebanyakan sebatas dongeng, cerita fiktif yang tidak ada yang bisa mendasarinya. Maka
Orang berakal tidak akan percaya dengan hal yang seperti ini. Dan orang yang muslim senantiasa dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki, harta, kesehatan, jodoh, atau apapun dari perkara-perkara kebutuhan-kebutuhan dunia dia. Jangan sampai kita percaya kepada hal-hal yang mistik, yang masih madhinnah, yang masih ilmunya mendatangkan kemungkinan, bukan pasti. Tetapi kita malah meninggalkan Allah, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dalam surat Ghafir ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabb kalian berfirman, mintalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ampuni, niscaya aku akan kabulkan kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Artinya, siapakah yang mampu mengabulkan permohonan orang-orang yang dalam kesempitan jika ia berdoa kepadanya? Artinya ayat ini maksudnya adalah peniadaan. Kata-kata siapakah di sini artinya peniadaan. Tidak ada yang mampu mengabulkan permintaan orang-orang yang dalam kesulitan jika dia berdoa kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang Maha Kuasa Al-Malik, Allah yang Maha Pencipta Al-Khaliq, Allah yang Maha Mengatur Al-Mudabbir, ditinggalkan pergi yang kepada yang fiktif. Maka yang seperti ini nasihat karena Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Pergi kepada Allah, minta kepada Allah seluruh permintaan kita. Dan ketika seseorang minta, bahkan seluruh jin dan manusia ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang kurang dari kekuasaan Allah illa kama udkhilal mihbaru ilal bahr, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan, tidak akan pernah berkurang. Permintaan manusia bagaikan jarum tersebut, rezeki yang dimiliki Allah bagaikan lautan tersebut. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Jin ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Artinya bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa lelaki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Dari ayat ini para ulama menjelaskan, sebagaimana di dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menjelaskan bahwasanya orang-orang di zaman jahiliyah mereka meminta perlindungan kepada para jin dengan mempersembahkan ibadah dan penghambaan diri kepada para jin tersebut, seperti menyembelih hewan kurban sebagai tumbal, bernazar, meminta pertolongan dan lain-lain. Apabila jinnya itu jin kafir atau yang nantinya disebut oleh masyarakat umum sebagai siluman, padahal dia adalah jin, apabila jinnya itu jin kafir, maka dia akan bersekutu dengan manusia tersebut dan bisa saja dia mengabulkan permintaan manusia tersebut, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditanya apakah jin-jin tersebut kalau diberikan tumbal kemudian mentaati apa yang akan diminta oleh yang memberikan tumbal, maka jawabannya iya. Kenapa? Karena jin terutama yang kafir, yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan agar manusia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 16, wa idz qala asy-syaitanu lil insani kfur, dan ingatlah
ketika syaitan berkata kepada manusia, kufurlah terhadap Allah. Jadi salah satu target operasi jin yang dikomandoi oleh iblis alaihi la'natullah, yaitu agar manusia kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saja terjadi kalau seandainya jin tersebut diberikan tumbal kepadanya, maka pada saat itu jin akan mengabulkan permintaan-permintaannya dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keyakinan kalau seandainya kita bekerja sama dengan jin kemudian bisa membuat seseorang menjadi kaya, maka ini bisa saja terjadi. Mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai istidraj. Jadi kekayaan manusia yang didapatkan karena bekerja sama dengan jin dengan memberikan tumbal, itu bisa saja terjadi. Karena itu disebut dengan istidraj. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma yuhib min ad-dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj." Artinya, jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia apa saja yang dia inginkan dari perkara dunia, dalam keadaan dia sedang bermaksiat, sedang berhubungan dengan jin, memberikan tumbal kepada jin, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah istidraj. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Sampai jika mereka gembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, maka yaitu ketika mereka bekerja sama dengan jin, memberikan tumbal, maka mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi hati-hati, akhadnahum baghtah, mungkin itu adalah tanda su'ul khatimah. Kapan dia bekerja sama dengan jin, dia mendapatkan nikmat, kembali dia bekerja sama, kembali dia tumbal, dia dapatkan rezeki yang banyak, maka kami cabut nyawanya tiba-tiba, yang menyebabkan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi kalau ditanya sekali lagi, apakah bisa mengakibatkan kekayaan, mendatangkan kekayaan jika bersama dengan jin? Maka sebagai istidraj bisa saja. Sebagai istidraj bisa saja. Wallahu a'lam. Bismillah, alhamdulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya apakah jin bisa memberikan pengaruh buruk kepada manusia, maka jawabannya tidak ada yang bisa memberikan pengaruh buruk ataupun pengaruh baik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah takut dengan rumor-rumor atau cerita-cerita mistik, khurafat, takhayyul yang menunjukkan bahwasanya kalau seandainya pesugihan ini, laut ini tidak diberikan tumbal, maka akan memberikan kepada manusia, dia minta tumbal. Sungai ini, jembatan, pembuatan jembatan tidak diberikan tumbal, maka dia akan memberikan meminta tumbal dari manusia. Maka jawabannya, tidak ada pengaruh apapun yang bisa diberikan jin kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Khaliq, Allah An-Nafi' Ad-Dhar. Allah satu-satunya yang memberikan manfaat, memberikan mudarat. Tidak ada yang bisa memberikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nasihatkan kepada para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa jangan pernah takut kecuali kepada Allah. Tidak ada yang bisa membahayakan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun mendatangkan mudarat, menahan manfaat atau menahan mudarat
illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Tidak ada yang menimpamu dari kebaikan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa saja yang menimpamu dari keburukan maka disebabkan ulah tanganmu. Itu pun semua berasal dari kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan percaya kalau seandainya jembatan ini meminta tumbal, laut ini meminta tumbal, tetapi mendekatlah ke diri kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, "Ma ta'awadza muta'awwidzun bimithlihima." Artinya, tidak ada seorang yang minta perlindungan yang lebih kuat kecuali dengan membaca dua surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Wallahu a'lam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijadikan tumbal mati dibawa ke alam jin, kemudian hilang entah kemana. Maka cerita seperti ini, seperti yang saya sebutkan, adalah cerita hal yang berkaitan dengan hal gaib. Maka kita tidak bisa berbicara tentang hal gaib kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Saya belum dapatkan bahwa ada jin-jin yang membawa manusia ke alam gaib selain alam barzakh setelah kehidupan manusia. Allahu a'lam. Adapun kalau kita perhatikan di dalam ajaran Islam, bagaimana sebenarnya memberikan tumbal sesaji untuk pesugihan atau untuk yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 162-163, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ayat ini dengan tegas menunjukkan bahwa seluruh sembelihan hanya untuk Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan sesuatu itu adalah ibadah. Seperti menyembelih, itu adalah ibadah. Maka ibadah tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada Allah. Di dalam ayat yang lain, surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Maksudnya sembelihlah juga untuk Rabbmu. Ini juga menunjukkan bahwasanya sesaji berupa sembelihan maka tidak dapat diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti siapa yang memberikan tumbal, sesaji atau yang sejenisnya kepada selain Allah, maka hal itu termasuk daripada menyamakan selain Allah dengan Allah di dalam perkara yang khusus milik Allah, dan inilah kesyirikan. Inilah yang disebut dengan kesyirikan. Dan jika berbicara tentang dosa kesyirikan, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah berkenalan dengan dosa kesyirikan. Dia dosa yang akan menghapuskan seluruh amal. La in asyrakta la yahbatanna amalu, sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zumar dan juga surat Al-An'am, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malu. Yang kedua, dia adalah
dosa yang akan memastikan seseorang diharamkan dari surga dan pasti masuk neraka dan tidak ada penolong sama sekali di akhirat. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Dan dosa syirik adalah dosa yang mengekalkan seseorang di dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikannya. Semoga kita tetap meminta kepada Allah dan menjauhkan tumbal-tumbal yang diberikan kepada jin atau yang disebut siluman, karena itu termasuk daripada kesyirikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Pemirsa, banyak cara yang lebih selamat dan lebih berkah tanpa harus mengorbankan jiwa dan menggadaikan keimanan kita. Demi tercapainya keinginan menjadi orang kaya, begitu banyak pintu-pintu rizki yang Allah bukakan. Maka sudah seharusnya kita menjadi hamba Allah yang ikhlas, qanaah dan bersyukur. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Sampai jumpa di episode Lain Dunia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain Dunia, menguak misteri, meluruskan persepsi. Lain Dunia di Roja TV. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.